Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila, NIM 11920202113 dari Pendidikan Agama Islam kelas 6E. Di sini saya akan menyampaikan terkait tentang sistem rekrutmen sumber daya manusia guru dan santri. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah telaah pesantren yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Ratu Suntiah MAG. Langsung saja, yang pertama ada pengertian rekrutmen, yaitu merupakan proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Perekrutan merupakan kegiatan untuk mendapatkan sejumlah tenaga kerja dari berbagai sumber sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga mereka mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan visi dan tujuannya. Berdasarkan pertanyaan di atas, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan proses mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan, yang mampu bekerja dalam suatu perusahaan dan mampu menjalankan misi agar dapat mewujudkan visi dan tujuannya dari perusahaan. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi merupakan proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan sebuah organisasi. Seleksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Ini dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Pembahasan kedua, yang pertama ada rekrutmen dan seleksi guru. Proses rekrutmen dimulai dengan mempertimbangkan rencana-rencana terkait sumber daya manusia, seperti mempertimbangkannya jumlah dan persyaratan dari posisi kosong yang harus diisi, kapan posisi tersebut harus diisi, sumber personil atau keahlian apa saja yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut. Setelah dilakukan pertimbangan tersebut, maka dilanjutkan penentuan strategi dan metode rekrutmen. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi santri. Hasil dalam buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia mendefinisikan bahwa rekrutmen peserta didik adalah suatu proses untuk mendorong para calon peserta didik santri yang potensialnya untuk masuk atau mendaftar pada program kursus, kelas, atau lembaga tertentu. Artinya bahwa proses rekrutmen tidak semata-mata dilakukan begitu saja, akan tetapi merupakan proses mencari dan bahkan mendorong calon-calon peserta didik untuk menjadi peserta didik pada suatu lembaga. Pembahasan ketiga yaitu sumber rekrutmen. Terdapat dua sumber rekrutmen, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal lebih kepada sumber berasal dari dalam organisasi, sedangkan sumber eksternal itu sumber yang berasal dari luar organisasi. Yang pertama ada sumber internal dari dalam organisasi untuk melakukan rekrutmen internal. Kegiatan yang populer dan banyak digunakan adalah rencana suksesi, pengisian jabatan, dan penempatan sementara. Rekrutmen tenaga kerja dari sumber internal adalah mengisi kekosongan jabatan dari dalam organisasi atau perusahaan sendiri. Kedua, yaitu sumber eksternal dari luar organisasi. Jika sumber dari dalam belum cukup atau sudah tidak mungkin lagi, langkah lain untuk menarik tenaga kerja adalah dari sumber di luar organisasi atau perusahaan. Tentu saja tenaga kerja tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah dilakukan. Sumber-sumber tenaga dari luar organisasi dapat dimanfaatkan.
Cara rekrumen di pesantren modern yang termasuk adalah rekrumen internal. Pesantren mengangkat dari yang ngabdi atau dari luar pesantren yang emang diseleksi dilakukan oleh sekolah untuk mencari sekaligus menetapkan guru untuk bekerja dengan melihat kepada kemampuan yang dimiliki sebagai syarat agar bisa mengajar, dan tentu saja disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang kita buat. Jadi jika ada yang menaruh lamaran sebagai bukti bahwa dia melamar di sini, maka dengan senang hati lamarannya kami terima. Tapi jika suatu saat kami membutuhkan, barulah kami panggil untuk kami tes kesediaannya buat masuk menjadi guru di pesantren tersebut. Pesantren Salafi termaksud rekrumen internal yang diangkat ustazahnya itu dari santri ataupun alumni dari pesantren itu sendiri. Jadi nggak ada proses rekrumen sama penyeleksian, tapi belum tentu yang bersangkutan memenuhi syarat. Namun paling tidak sudah ada jaminan bahwa rekomendasi tersebut tidak sembarangan. Pesantren semi tradisional modern termasuk rekrumen eksternal. Jadi mereka mengadakan rekrumen seleksi, wawancara, psikotes, sama persis dengan lembaga formal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari resume kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.